Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita sanjung sajikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Tengku-tengku, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sembari kita beriktikaf, kita lanjutkan pengajian kita masih yang berkaitan dengan masalah ilmu faraid ini, di mana pada minggu lalu telah kita sampaikan sepakat para ulama salaf, andai kata seseorang tidak mengetahui tentang satu masalah dalam faraid, yaitu menyangkut dengan hijab, yaitu halang menghalangi, maka bagi mereka hukumnya haram untuk memutuskan atau menetapkan berkaitan dengan pembahagian pusaka, karena ada kekhawatiran terjadinya kesalahan pemberian penetapan kepada orang yang tidak hak untuk diberikan hak, atau orang yang punya hak tetapi tidak mendapatkan hak. Karena menyangkut dengan hak dan tidak berhak itu mutlak milik Allah, dan disampaikan juga oleh Rasul bukan milik wali, dan wali tidak ada kewenangan apapun di dalam menetapkan hak bagi ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Hanya wali punya kewajiban untuk meneruskan dan memberikan kepada orang yang berhak akan haknya, dan menahan serta membatasi kepada orang yang tidak punya hak untuk tidak mengambil haknya, kecuali atas pemberian orang yang mempunyai hak untuk diberikan kepada orang yang tidak berhak, karena dalam bentuk pemberian orang hidup kepada orang hidup. Oleh karena demikian, malam ini saya sambung sedikit lagi, di mana laki-laki yang terhijab dengan hijab hirman atau terhalang permanen, tidak menjadi untuk mendapatkan sedikit pun warisan daripada orang meninggal dari ahli waris yang 25 orang, 15 laki-laki, 10 orang perempuan, di mana dari laki-laki itu ada 12 tangga atau ada 12 penghalang yang menghalangi orang lain untuk dapat bisa mewarisi. Yang pertama, cucu laki-laki dari anak laki-laki dihalang oleh anak laki-laki, sehingga andai kata punya anak laki-laki sebagai ahli waris saat meninggalnya pewaris, maka cucu laki-laki dari anak laki-laki ia adalah hijab hirman, terhalang permanen selama ada anak laki-laki. Terserah anak laki-laki itu sudah dewasa atau masih kecil, apakah dia sehat atau sakit, apakah dia normal atau tidak. Yang penting anak laki-laki itu adalah masih hidup, punya nyawa. Ini oleh karena demikian,
cucu laki-laki yang lebih jauh terhijab dengan sebab cucu laki-laki yang lebih dekat. Iya, cucu laki-laki yang lebih jauh terhijab oleh cucu yang lebih dekat kepada si mayit. Dan begitu terus menerus ke bawah, hanya laki-laki saja. Kemudian yang kedua, kakek dihijab oleh ayah secara permanen. Dan kakek yang lebih jauh dihijab oleh kakek yang lebih dekat kepada hubungannya kepada si mayit. Oleh karena demikian, kalau demikian dalam sebuah kasus, andai kata ada orang meninggal yang masih tinggal ayahnya dan masih tinggal kakeknya, yang menjadi ahli waris adalah ayah, sedangkan kakek bukan ahli waris. Kalau demikian, andai kata ada diwasiatkan kepada kakek, itu tak perlu untuk minta persetujuan ahli waris, karena dia bukan ahli warisan itu, dan wasiatnya sah asal tidak melebihi kadar sepertiga dari total harta setelah dipotong kepada hutang dan juga kepada tajhis mayit, baik hutang dengan Allah maupun dengan hutang manusia. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, saudara kandung si mayit, yaitu saudara seibu si bapak si mayit, dia terhalang oleh 3 orang. Yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki, kalau enggak ada anak ada cucu dari anak laki-laki, yang ketiga ayah. Dia terhalang oleh 3 orang. Seorang abang kandung atau adik kandung laki-laki, bila meninggal adiknya atau abangnya yang seibu sebapak dengan dia, dia tidak menjadi dan tidak punya hak warisan. Andai kata ada salah satu di antara 3 yang kita sebutkan tadi, ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki atau ayah si mayit. Salah satu di antara 3, tidak mesti 3-3. Karena di artinya andai-andai di antara salah satu 3 itu ada, maka saudara kandung tidak menjadi ahli waris. Dia ahli waris, tapi karena terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat hubungannya kepada si mayit. Dalam hal ini, andai kata seorang anak yang ditinggalkan oleh si mayit masih kecil, mungkin baru usianya 2 bulan, datang meninggallah dia. Cucu belum ada, ayah tidak ada lagi, kakek tidak ada. Ada abang kandung, 2 atau 3 orang, bahkan 1 orang. Kalau menjadi wali, anak kecil itu belum bisa jadi wali, karena dia masih kecil, baru 2 bulan usianya. Abang kandung otomatis harus bertanggung jawab sebagai wali. Tapi dalam konteks pusaka, abang kandung tidak mendapat pusaka karena dihalang oleh anak kecil tadi yang 2 bulan sebagai orang yang menghalang saudara kandung. Begitu juga di antaranya barangkali ia cucu daripada anak laki-laki. Nah, oleh karena demikian, saudara kandung terhalang oleh 3 orang, yaitu anak laki-laki, tanpa melihat statusnya ia sudah kawin atau tidak, apa sehat atau bukan. 3-tiganya tidak lihat status. Yang penting dalam konteks pusaka, apakah dia butuh uang sebanyak itu pada hari ini? Bukan aspek itu. Yang dilihat ia mana saat itu hidup atau tidak. Kalau hidup, maka dia ahli waris. Kecil, besar sama, sehat, sakit sama, berakal, tidak berakal sama. Yang tidak sama satu saja, kalau ia berbeda akidah, itu sudah ada dalam konteks, karena dengan sifat hari itu ada 3, berbeda agama, pembunuhan, dan
perbudakan, dan itu sifat yang dimiliki oleh ahli waris. Dia gugur, bahkan keberadaannya tanpa dihijab orang lain dan tidak menghalang orang lain seperti ia tak pernah ada. Ini saudara kandung. Sedangkan saudara sebapak dihijab oleh orang yang menghijab saudara kandung, yaitu 3 orang tadi. Siapa? Ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki, tambah saudara kandung itu sendiri. Sudah jadi 4. Tambah saudari kandung. Boleh kakak, boleh adiknya. Bila saudari kandung kedudukannya menjadi asabah ma'a ghairi bersama anak perempuan atau cucu perempuan daripada si main. Karena anak perempuan dan cucu perempuan merupakan orang yang mendapatkan bagian tertentu bila tidak bersama daripada laki-laki yang ada pada tingkatnya. Ya, berarti jadi 5. Ya, jadi 5 yang menghalang bagi saudara sebapak. Dah. Sedangkan saudara seibu dihalang, terhijab dengan sebab si mayat ada anak atau cucu, baik laki atau perempuan daripada anak laki-laki, maka dia terhalang. Ini yang pertama. Yang kedua, terhalang oleh ayah, kakek terus ke atas. Itu saudara seibu, baik laki maupun perempuan. Sedangkan anak laki-laki saudara kandung, anak perempuan saudara kandung itu bukan ahli waris lagi, dia sudah dawil arham. Karena kita sudah sebutkan ahli waris 15 orang yang laki-laki hari itu. Ya, yang perempuan juga sudah disebutkan. Anak perempuan dari saudara kandung itu bukan ahli waris, tapi dia zawil arham, ada pada tingkat yang keempat. Anak laki-laki saudara kandung terhijab oleh orang yang menghijab saudara kandung 5, tambah yang menghijab saudara sebapak 5 orang, tambah saudara sebapak jadi 6, tambah saudari sebapak bila menjadi asabah ma'a ghairi bersama anak perempuan atau cucu perempuan, sudah 6, tambah kakek. Nah, kakek permanen menjadi penghalang bagi anak laki-laki saudara kandung, atau kata kita adik sepupu yang meninggal itu dengan ayah daripada ahli waris itu adik abang seibu sebapak, atau disebut dengan anak daripada abang atau adik yang seibu sebapak yang laki-laki. Ia terhalang oleh 7 orang. Yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki, yang ketiga ayah, yang keempat kakek, yang kelima saudara kandung, yang keenam saudari kandung bila menjadi asabah ma'a ghairi bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, yang keenam saudara sebapak, yang ketujuh saudari sebapak bila dia menjadi asabah ma'a ghairi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Baru dia sama dengan adik sepupu, abang sepupu menjadi ahli waris bila tidak ada 7 orang itu tadi. Salah satu ada dalam 7, dia bukan ahli waris karena sudah terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Kalau ini sudah tahu, aman dalam keluarga, tetapkan saja siapa dapat atau tidak. Masalah berapa dapat, kalau dia sudah tahu mau berikan dengan sama rata dengan orang lain atas keikhlasan masing-masing, silakan saja. Kalau dia sudah mutlak tasarruf dan ia sudah menjadi orang yang baligh dan berakal, bukan anak kecil, bukan orang yang tidak pandai untuk berfikir atau orang yang idiot atau orang gila. Kemudian bila ini sudah tingkat saudara, baru selanjutnya siapa? Paman kandung, adik bapak atau abang bapak si mayit.
dihalang oleh orang yang menghalang anak laki-laki saudara sebapak. Siapa? 8 di antaranya tadi. Baru paman kandung itu menjadi ahli waris. Ini juga sebenarnya dalam tertib asabah kayak gitu juga. Dan dalam tertib wali juga kayak gitu. Percuma dalam tertib wali tidak dihitung wali anak laki-laki. Tapi yang pertama wali ayah kandung. Itu bedanya saja. Kalau asabah, asabah pertama bukan ayah tapi anak laki-laki. Kecil atau besar. Kemudian cucu, sedangkan ayah urutan ketiga. Dalam persoalan wali, wali yang pertama bukan ke bawah tapi ayah. Bahkan disebut bagi seorang wanita ayah wali mujibir. Artinya dia dalam pernikahan boleh minta izin, boleh tidak izin daripada si anak perempuannya yang masih gadis selama dia diam. As-sukutu yadullu ala ridha. Ditanya, "Nak, ikah na urenjak ke no si pulan? Ku perkahwin dengan ji ilakah pakat berkahwin dengan ji jut. Hanai seot, ji im, hanai bantah, itu sah ke perkahwin ulun cik. Tapi menyo kakak juga demikian. Tapi menyo abang kandung hanjit beri jawab. Beda. Apa beri jawab? Dalam tertib wali, ni yang biasa kekeliruan tanya. Bak wali nikah. Hana ayah, hana kakak, na adik je. Sinangnya na adik, tapi adik mungkin baru buat SMA. Dah ubud. Apa yang menjawab betul? Tamat langgar ke burut. Belah 7 tu mau buat apa? Nyo berapa mentang je ke wali. Hanya terpilih walinya. Ada malim tat apa yang wali nyo abang yang baru tamat SMA. Nah, masalah hantip syarat untuk segala macam tak kalan. Puji memang pasal. Oh pasal tak putaubat. Wali pasal geyu putaubat. Menyaitim taubat. Walaupun dia belum ada sah jadi wali nikah. Menyamanan ke budak apa ke apa nikah. Hansah nikah kadang-kadang kan wali. Mentau nadiuk. Le kalinya kadang-kadang lun disahan ke apa memang lebih taat. Adik yah atau abang yah abua. Alah baik adik lah dia namanya ke adik lon ni ji. Masa ji apa nikah lon. Ba apa mentang pernikah hansah. Apa galam jet ke wali mentang adik. Dalam tertib wali nikah itu adalah panjang pembahasannya. Dan hanya ke pegatip deh kuaket. Kuaket hanya dalam 5 hal punya kekuasaan negara dalam konteks nikah. Yang pertama hana wali sama sekali anak berjung pandai wali itu adalah kuaket menjadi wali. Yang kedua ada wali tapi sedang umrah, sedang baju ihram, sedang dalam ihram saatnya menyukabih ke ihram kagak tahlul genyan wali. Yang kelima menyawali na tapi jiu hantruk gewa dan genyan ozor untuk wawa. Nyan hanje ge pernikah le wali yang jiu tapi kuaket yang dia pernikah. Yang kelima, yang kepet wali tau tapi hanje ge tebit karena digenyan dalam masalah atau tak nak mai kenan pi hanje. Dalam penjara hai ibi pertama kenan atau dalam konflik nai liko moh tapi hanje ge belum madra tengah gemusom. Karena agaknya bergerilya misalnya watanya segolom damai nyan tak keput. Yang kelima adal wali na wali tapi hang getem pernikah bukan alasan syarak tapi alasan bisnis atau alasan dengan bermacam padahal anak ke kai laki yo pernikah muwali laki untuk ke pernikah hang getem bila mengenyan hang getem pernikah tu. Ya. Nyan menyatiga ilakai hang getim ke kuaket perut. Hanjit mu pindah kepada wali di atasnya. Dari abang han mu pindah kepada anak abang. Dari anak abang han mu pindah kepada apa. Dua ga je lakai hang getim cit. Galau mu pindah, mantang mu pindah ke kuaket.
lega je lah kai hang ketim mau pindah ke kuaket. Karena lega je lah kai le anak tu atau le muwali atau le tidak urinang yang kejana wali hantar tem penikah hukum dalam hukum munakahat urangnya walinya pasek. Munyo pasek mau pindah kepada kuaket. Yang kelima perkara yang je ke penikah le kuaket. Menyonayah na wali nasab dan memang hana kewajiban hanjut penikah. Baik mentang-mentang kuaket dumpu guru ni ganya hanjut. Berbeda urusan wakilah, nyuhana ke wakilah ke pernikahan laju hanjut. Jadi itu juga penting untuk dipahami. Sebab menyo memang kuaket tua baik tua getanyo yang keluarga. Ya, pada jaga di kata pak kuat kon buat drone nyan. Idon tukan baca khutbah nikah. Yang tulis teken, yang tibik buku yang tugas drone. Yang tugas penikah wali. Ya. Bak tertib wali. Hapajan pun wali nasab. Menyohana wali nasab pindah kepada wali hakim. Hana wali hakim baru jiwa kepada wali hakam. Nah, macam wali dengan aturannya masing-masing. Nyo baik dapat panjang masalah wali, tengok ada pegang masalah hijab mahjub. Apa bunuh? Jompuah bak apa? Nyo waten lebih kurang pada mana tu? Memang pada berkatanya jawab lah. Okey kita piyo hinan le tempat kam kada tak ke bumi. Silakan zona yang tu manyong ile na waten membelamin itu. Nyolong pegah aju am temu.